رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Hadirin rahimakumullah, kaidah berpikir di dalam Islam atau cara wong Islam berpikir itu mesti dibingkai dengan zikir. Jadi tolong camkan. Saya ulangi, berpikirnya kita tidak independen, bukan sebebas-bebasnya katik bungkus. Ada bungkusnya. Nama pembungkusnya adalah zikir. Bahasa lebih tegas lagi, berpikirnya kita didasari oleh iman. Didasari oleh iman. Ini bedanya orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang beriman berfikir didasari alladzina yadhkurunallah, yaitu zikir dulu baru wayatafakkarun, baru dia mikir. Oke. Mari saya luruskan, runutkan ke arah bukti ilmiahnya. Oke. Bukti ilmiahnya bahwa di dalam otak manusia, otak adalah tempat untuk proses berpikir, itu ada satu tempat yang sebenarnya kalau bahasa kita adalah hati. Karena di situ terdapat faith, keyakinan, yaitu konsep yang tertanam mendalam di dalam otak. Dan faith itu, keyakinan itu, iman itu, katakanlah seperti itu akan menjadi dasar semua aktivitas otak. Nah itu buktinya kira-kira itu. Nah sekarang pertanyaannya, ada tidak iman itu dalam diri kita, dalam hati tadi katakanlah? Ada. Maka itu berpikir semuanya dibingkai dengan iman. Itu dulu, tolong dicamkan. Nah, hari ini saya ingin mengajak kepada kita semua, sehebat apa kita berpikir, sampai sejauh mana kita berpikir. Berpikir yang dibingkai sekali lagi oleh iman. Oke. Sebelum itu saya sampaikan kaidah-kaidahnya dulu. 1. Berpikir itu pakai otak, bukan pakai dengkul. Nah, ini senianan ini. Karena di dalam otak ada saraf yang susunannya kemudian saling bersambung dan itu disebut sinapsis. Sinapsis itulah yang bisa memproses terjadinya bahasa kita itu berpikir tadi. Maka berpikir mesti pakai otak. Itu satu. Yang kedua, struktur otak yang paling sederhana itu hanya berupa batang. Inilah batang ini. Namanya batang otak. Fungsinya adalah untuk vital signs, untuk tanda-tanda hidup. Vital itu hidup, signs itu tanda. Tanda-tanda hidup ialah bernapas, jantung berdenyut, badan anget. Ada enggak tanda itu kalau di kamu? Ada? Jadi kalau sudah napas kate, jantung enggak berdenyut, badan lah dingin, berarti tanda-tanda mati. Ulangi. Jadi otak yang paling sederhana adalah bentuknya hanya batang. Batang. Ini dimiliki oleh hewan yang rendah. Kunjuk contoh, kodok. Kodok itu punya itu. Batang
otak. Oke. Cuman selapis itu. Adalah tambahan dikit tapi selapis itu. Kedua, kemudian batang otak ini akan diliputi seperti struktur cincin. Cak cincin, ini batang. Mana ini batang lah. Dicekel mak ini. Cincin. Namo cincinnya itu adalah limbik. Bagian otak tengah. Bagian otak tengah. Nah, ini sudah lumayan. Yang seperti ini hewan tingkat tinggi. Salah satunya monyet. Oke, makanya pacak disuruh ke pasar jadi topeng monyet. Ada perasaan dia. Sudah ada rasa, ada mulai cerdas berpikirnya. Kalau dalam istilah taksonomi urutan makhluk hidup, dia setingkat di bawah kita. Maka Al-Quran di surat Al-Baqarah sampai ada menyebutkan ngejek orang-orang Yahudi dengan sebutan kunu kirodatan khasiin. Jadilah kalian seperti monyet yang paling jelek. Oke, ini lapis kedua dari otak. Yang ketiga, bagian yang besak. Besak, maka sampai ada istilah besak pala. Ini bagian yang besak atau bagian parietal. Ini bagian besak sini. Jadi ada batang, cincin, terus ada yang nyelimuti lagi bagian besaknya. Parietal. Bagian inilah yang berpikir. Yang berpikir yang aku nak ngomongkan hari ini. Dan bagian yang besak ini hanya dimiliki oleh manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Karena bagian yang besar inilah maka otak manusia beratnya 1,5 kilo. Sementara otak monyet atau gajah atau harimau yang palanya lebih besar dari kita, otaknya hanya 0,5 kilo. Jadi cuman besar palak baik tapi isi kecil. Nah kalau kita ini memang palak tak pula besar tapi isinya besar. Jadi hanya manusia yang punya itu. Ini juga kenapa relatif ya, kalau kita pakai dalil yang akal baik, kenapa binatang tidak diminta pertanggungjawabannya? Karena dia tidak katik bagian berpikir tadi. Berpikir ini saya terangkan hari ini ada 6 tingkat. Oke. Jadi kaidah pertama berpikir pakai otak. Kaidah kedua, otak kita itu paling sempurna dalam arti kata strukturnya paling lengkap lah. Ada lapisan batang tadi untuk apa namanya? Untuk napas, untuk denyut nadi, untuk suhu badan. Ada bagian cincin untuk kita merasa segala macam. Ada bagian berpikir. Itu kita lengkap. Tadi kodok cuma punya batang, monyet cuma punya sampai cincin, kita punya sampai tiga-tiganya. Paham ya? Kaidah ketiga. Untuk bisa memfungsikan otak dibutuhkan 2 bahan bakar, yaitu pertalite sama solar. Nah itu bukan bahan bakarnya ada 2. Satu adalah oksigen. Jadi otak bisa difungsikan kalau ada oksigen. Sama dengan komputer, hanya bisa difungsikan kalau ada listrik, benar? Kata listriknya nak pakai apa? Diam dia, cogok komputer itu. Oke. Maka oksigen satu. Kedua, ada gula darah. Ada gula darah. Tolong camkan. Kita sekarang kalau diperiksa darah, dimbe, taruh laboratorium, gula darah kita ada tak kadarnya di dalam badan kita? Ada. Kira-kira kalau sekarang ini dalam keadaan lo makan burgo lakso ini, nih, jadi kira-kira cak-cak 90 atau 100. Ya. Itu. Jadi yang ditulis di kertas hasil lab itu. Kalau di pucuk 180 namanya kencing manis atau pucuk 200 lah. 180 sampai 200 itu anggaplah batas toleransinya. Di pucuk 200 kamu kencing manis. Nih, oke, habis makan itu kaki kita naik. Biasanya kita, Pak Wo, habis ini ada sarapan nih. Ada. Bukan aku nak ngomongan nanya ya aku nih. Jadi kaki habis sarapan, kita sekarang misalnya 90-100 gula darah. Habis sarapan naik cak 120-an. Oke,
Paham ya? Jadi kita selalu sedia gula darah, ada dalam tubuh kita ada gula darah. Karena itu kita tidak ada alasan untuk tidak bisa berpikir. Oksigen ada, gula darah ada. Jadi kalau ada yang ngomong aku tidak pacak mikir, berarti ngotai wong ini. Oke. Kaidah keempat, tolong camkan. Kaidah keempat. Ini baru kaidahnya. Kaidah keempat, bahwa saraf kita ini terbentuk sempurna, perhatikan kalimatnya, terbentuk sempurna pada usia 3 tahun. Dan kemudian jaringannya, kayak Telkom kan ada jaringan-jaringan ini, itu terbentuk sempurna pada usia 14 tahun. Lewat dari itu katik lagi pembentukan otak dan jaringan itu tadi, 14 tahun. Karena itulah ini titik krusial. Saya sampaikan ilmiahnya saja. Maka kalau nak ngenjuk handphone secara independen seorang anak itu setelah usia 14 tahun. Imam Ghazali, Imam Bukhari dan seluruh imam-imam termasuk Sultan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Bizantium itu setelah usia 14 tahun baru beliau tanda kutip di-challenge, ditantang untuk belajar keluar. Jadi para ulama pun ngerti mak ini, walaupun mereka tanda kutip bukan dokter. Nah kita ini yang sudah aku sampaikan, kamu juga bukan dokter, aku lah yang dokter, tapi maksudnya sudah aku sampaikan sekarang pakailah. Tapi sekarang apa boleh buat? Lah ya galau di sini kan? Ya sudah, cucung lah untuk cucung ini. Ingat-ingat. Jadi paling penting pembentukan otak sampai 3 tahun. Jadi sampai usia 3 tahun tidak boleh ditinggal oleh ibunya. Bahasa Plembangnya dikekep. Nah, itu. Sampai usia berapa? 3 tahun. Dan kemudian sampai usia 14 tahun itu dididik secara kenceng oleh orang tuanya. Jadi kalau nak dikirim ke pesantren kemana setelah 14 tahun itu baru tepat. Ini kaidah berpikir, Oke. Kemudian kita bisa berpikir sampai umur berapa? Sampai sakaratul maut. Perhatikan. Sampai sakaratul maut. Pelajaran pertama yang kita cerna adalah azan pada waktu kita lahir. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan kami bukakan kuping kamu. Kita bukalah kuping, maka kemudian azan. Maka kita kalau dalam agama ini itu ada alasannya galau-galau. Semua itu sunnah, semua itu fitrah. Waktu lahir apa kita langsung ditunjukkan bayi lahir langsung nana, duit nak 100.000 kan tidak mah itu. Tapi yang ditunjukkan wa ja'ala lakumus sam'a, yaitu diperdengarkan bunyi. Bunyi apa? Azan. Kalimat pertama yang didengar adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, dan nanti kalimat terakhir yang dia pelajari adalah talqin, kalimat la ilaha illallah lagi. Pembuka penutupnya sama, yaitu la ilaha illallah. Jadi manusia bisa berpikir sampai dia menjelang atau sampai dia sakaratul maut. Itu yang disebut long life education. Pendidikan sepanjang masa minal mahdi ilal lahdi. Itu kaidah berpikir. Jadi jangan sampai ada di antara kita sini yang yai-yai ngomong ladak pacak mikir, tidak, masih sampai kalau dengkul memang ladak pacak lagi. Ini nak digober apa dak pacak. Naik waya-waya naik tangga kedua ini tadi kan, lantai 2 ini pasti lah mulai agak bunyi-bunyi, jelas gitu kan. Tapi ini masih bisa diajak berpikir. Paham ya? Jadi ini masih bisa berpikir. Itulah kaidah berpikir. Jadi ulangi, ada otak tadi 3 bagian, kemudian kita ini berpikir mesti ada bahan bakarnya yaitu oksigen dan gula darah. Kemudian kita ini bisa berpikir sampai menjelang sakaratul maut. Nah, sekarang kita masuk babnya tingkatan berpikir. Ringkas saja. Berpikir itu tingkatannya ada 6. Berpikir tingkatannya ada 6. Aku mulai dari yang paling rendah, nomor 6. Berpikir nomor 6 adalah mengingat atau menghafal. Jadi orang yang mengingat atau menghafal itu adalah berpikir paling rendah. Berpikir paling rendah. Oke. Contoh, kita hafal galau kan suratul Fatihah. Hafal galau kan bacaan salat. Nah itu. Nah, ini level 6 berpikir paling rendah. Naik lagi adalah memahami. Tadi menghafal atau mengingat, sekarang naik level 5 memahami. Nah, dari sini kita sudah mulai
mulai keteteran. Maka di Al-Quran ada dua istilah, misalnya contoh, kalau cuman sekedar mengingat, sekedar menghafal, namanya qiraah. Di Al-Quran dikatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca yang mudah dari Al-Quran. Tapi kalau memahami, namanya tilawah. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati, di surat Al-Baqarah. Dan orang-orang yang kami berikan kitab, mereka tilawah dengan sebenar-benarnya, maksudnya memahami artinya. Subhanallah. Kalau kita tiap Jumat di sini tanda kutip dikhususkan membaca suratul Sajadah dan suratul Insan, itu kalau sudah berkali-kali di sini, coba sekali waktu kita pahami makna dari dua surat itu tadi. Jadi, itu level keberapa? 5. Level 6 apa tadi? Menghafal. Level 5 memahami. Level 4. Level 4 adalah menerapkan. Jadi apa yang kita pikirkan ini kita terapkan. Contoh, kita hafal bacaan sholat, kita ngerti makna-makna sholat, dan kita sholat, berarti kita masuk level 4. Tapi kalau kita tidak sholat, berarti level tetap level 5. Masuk kita level 4? Masuk. Nah, tadi kan kita sholat. Oke, naik lagi. Level 3. Level 3 adalah mampu menghubungkan satu titik dengan titik lainnya. Bahasa Inggrisnya analysis. Bahasa kita analisis. Yaitu menghubungkan satu titik dengan titik lainnya. Contoh sholat. Tadi kita hafal bacaan sholat, ngerti makna sholat, kemudian kita nggawekan sholat. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah sholat kita ini sudah betul-betul muntijah? Ada dampaknya untuk kita? Apa kata Allah di Al-Quran? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat berhubungan dengan pencegahan terhadap keburukan. Jadi intinya, ada orang ngeluh, ya Rasul, itu ada pemuda rajin ke masjid. Pemuda itu rajin ke masjidnya, artinya dia rajin sholat, tapi akhlaknya jelek. Nah itu keluhan kepada Rasul. Berarti bahasa Palembangnya tidak setuluan antara titik sholat dengan titik akhlak. Mestinya orang yang sholatnya bagus, akhlaknya, itu analisisnya kan gitu. Orang yang sholatnya bagus, akhlaknya bagus. Atau ini sederhananya, orang yang makan akan kenyang, orang yang rajin belajar akan pandai, orang yang rajin orang yang giat berbisnis akan kaya. Kan itu gara-gara orang yang malas-malas tiduran segala macam akan kaya. Itu tidak? Nah, tidak. Jadi itu analisis kira-kira. Sama dalam bahasa Inggris, like father, like son, like mother, like daughter. Ya, kalau pengen nyingok anak ini, kualitas seorang anak laki-laki, jingok bapaknya. Itu baik nih. Jadi kalau kamu nyingok ada budak nakal nian, tanya bapaknya, bapak kau itu siapa? Like father, like son. Itu satu titik dihubungkan dengan titik lain, itu analisis. Analisisnya itu bisa sebab akibat, bisa dampak, bisa apapun. Subhanallah. Kita pengen anak kita berbakti, tapi kita tidak berbakti. Maka kata Rasul, yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Ulangi. Yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Kalau diluaskan, yang tidak mendidik anaknya tidak akan terdidik, atau anaknya tidak akan mendoakan orang tuanya. Kira-kira begitu. Jadi jangan berharap kita didoakan oleh anak kita kalau kita kaget meninggal dunia, kalau kita tidak pernah ngajari dia untuk berdoa, kalau kita tidak pernah berdoa untuk orang tua kita juga. Jadi kalau bapak ibu sekalian di sini semuanya mendoakan orang tuanya, maka anak kita juga akan mendoakan kita. Kira-kira itu namanya analisis. Berpikir level 3, level 2. Nah, ini sudah tinggi nih, mulai tinggi. Yaitu berpikir evaluate, bahasa kitanya muhasabah. Muhasabah adalah kemampuan menggabungkan semua analisis tadi. Ini kerennya ini. Jadi semua analisis itu digabungkan jadi sikok, maka jadilah itu muhasabah. Contoh, ini berkaitan sama anak bela supaya tidak nyinggung-nyinggung siapa ini.
berkaitan sama anak. Buka surat An-Nisa ayat 9. Buka surat An-Nisa ayat 9. Ya. Khafu di'afa. Ini kita muhasabah, kita evaluasi. Apa yang dievaluasi? Anak keturunan. Kata Allah, takutlah kamu wahai orang tua kalau meninggalkan anak turunan yang lemah. Nah, kita muhasabah. Apakah anak turunan kita ini lemah apa tidak? Sekarang ini kan lemah nian. Teko kemarin akhirnya dibantah oleh MUI. Kalau nian, kalau memang ada mesti nak diomongkan dulu. Kan ada yang budak betino melakukan porno aksi, kemudian nak dijadikan duta MUI. Kira mau kira? Ya Rabbi Karim, terbalik gitu. Kira-kira kalau duta Al-Quran mestinya orang yang hafal Al-Quran. Duta akhlak mestinya orang yang berakhlak. Duta kekayaan mestinya wong kaya atau wong miskin. Duta keprihatinan barulah wong miskin. Kira-kira itu kan? Jadi harus setuluan ini. Ini. Jadi evaluasi kita. Mari kita evaluasi anak turunan kita sesuai surat An-Nisa ayat 9. Evaluasinya tadi ulangi, kemampuan evaluasi adalah kemampuan ya, menggabungkan berbagai analisis tadi. Kemampuan ketiga tadi berpikir namanya analisis. Kemampuan kedua digabungkan analisis tadi. Saya kasih contoh. Generasi yang kuat punya 4 ciri. 4 ciri. Jadi kalau ada 4 analisis yang digabungkan pada generasi yang kuat. 1, generasi yang sehat. Ringkas sehat. Jadi kalau anak turunan kita sakit-sakitan, berarti kita ini sudah menjadikan anak turunan kita lemah. Yang kedua, generasi yang berilmu. Bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun walakin kunu rabbaniyin. Generasi rabbani, pembelajar mandiri, orang yang kuat secara keilmuan. Yang ketiga, generasi ya wa kadzalika najzil muhsinin. Generasi yang soleh dan muslih. Generasi yang berakhlak. Itu yang ketiga. Ini muhasabahnya. Jadi generasi yang bagus itu 1 sehat, kedua berilmu, ketiga berakhlak. Dan yang keempat, generasi yang disebutkan di Al-Quran, kul kullu ya'malu ala syakilati. Generasi yang mampu yadul ulya khair yadus sufla. Generasi yang mampu mencari nafkah secara mandiri, tidak meminta-minta. Ya, tidak meminta-minta tapi mandiri dalam mencari nafkah. Jadi kalau kita punya anak keturunan yang punya 4 ciri ini tadi, berarti kita secara muhasabah, secara evaluasi keren. 1 sehat, 2 berilmu, 3 berakhlak, 4 pacak mencari penghidupan. Itu baik. Kita ninggalkannya ke alam kubur tenang gitu. Kalau kita nak mikirkan apa kaget anak aku sakit-sakitan, tidak. Apa anak aku kaget sesat karena tidak berilmu? Ada ilmu. Apakah anak aku kaget tidak ibadah? Ada akhlak. Akhlak mencakup semuanya. Kata Rasul sampai innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak kepada Allah, ada sesama manusia, akhlak kepada alam sekitar. Keren. Yang keempat adalah kemampuan mencari nafkah. Entah apa baik, apa berdagang, apa bisnis, apa dia berkebun, apa dia begawe. Pendek kata dia pacak nyari nafkah, tidak meminta-minta. Subhanallah. Nah ini evaluasi. Berpikir yang paling tinggi namanya create atau ahlinya. Berpikir ahlinya. Kita didorong untuk sampai sana, tapi ternyata dalam ilmu statistik itu jumlah ahli tidak lebih dari 3%. Tidak lebih dari 3%. Jadi yang mencapai derajat ahli itu tidak sampai ya, anggaplah maksimal 3%. Maka contoh salah satu ahli dalam agama namanya ulama. Pecah aku ini muballigh atau mu'alim lah sekencengannya, yang ngajar. Tapi bukan ulama. Saya mengajarkan sesuatu yang diajarkan ulama. Begitu kira-kira itu. Nah, yang ulama nian itu kurang dari 3%. Kurang dari 3%. Jadi kalau jumlah muslim di Indonesia ini jumlahnya adalah 240 juta, penduduknya 280 juta sekarang. 240 jutanya muslim kita ini, maka dari 240 juta yang muslim ini tadi ya,
Kalau dijingok yang dewasanya misalnya separuhnya, kemudian didikitkan lagi, diseleksi lagi, maka ulamanya tinggal bisa dihitung dengan jari. Sekarang yang menduduki betul-betul ulama ya, bukan pengurus majelis ulama ya, kan ya. Kalau kamu nak tahu pengurus majelis ulama siapa? Mamang ini termasuk salah satunya kan ya. Tapi saya bukan ulama. Paling tinggi muallim tadi. Yang majelis ulama, apa yang disebut ulama dalam definisi fikih adalah orang yang mampu mengeluarkan dalil dari sumbernya. Jadi contoh, kalau nak berdalil tentang Al-Quran, mengeluarkan dari sumbernya, kalau aku bacakan baik, itu harus paham dia ilmu tafsir, ya, ilmu asbabun nuzul, ilmu lughah, ilmu balaghah, ilmu mantik, ya. Kemudian berbagai versi tafsir dia harus ngerti, dan kemudian juga hadis harus mendalami, barulah dia sebagai ulama ahli Quran, seperti misalnya Profesor Quraisy Shihab, yang kedua seperti Gus Baha. Nah itu semua dua orang itu adalah betul-betul sampai disebut Al-Quran yang berjalan. Orang kalau ditanya tentang Al-Quran itu keluar dalilnya. Tapi kalau kamu tanya aku pasti nyebutkan Al-Quran yang sudah ku hafal, ku mengerti dari guru aku. Kira-kira itu kan? Guru aku dari gurunya, kira-kira itu. Hadirin Allah paham itu level berapa tadi? Satu. Dalam hal kehidupan kita ada yang sampai level 1, yaitu ahli masing-masing. Ada yang ahli dagang, ada yang ahli militer, ahli hukum, ya, ahli kedokteran, ahli teknik. Nah, itu sampai level 1 dalam bidang itu, dalam pemikiran dalam bidang itu. Hadirin Allah, selesailah sudah pagi ini kita sudah tahu tentang tingkatan berpikir. Nah, berpikir mulai dari tadi 6 menghafal, 5 memahami, 4 ya, menerapkan, 3 menganalisis, 2 evaluasi, 1 ya ahlinya atau membuat pemikiran. Nah, semua itu 6 ini dibungkus tadi, balikkan lagi ke depan, dibungkus oleh iman, oleh zikir tadi. Nah, kalau itu yang terjadi maka keren. Mari kita tes. Kalau kamu nak tanyalah. Ya kita tes. Aku jawab dengan cara itu. Silakan. Kalau aku baca, kalau tidak baca aku balik ini kaki. Silakan. Masih ada waktu ini. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini sangat menarik. Kalau kita mendengar tadi yang Ustadz katakan bahwa itu ada 6 level, ini kita tidak usah jauh-jauh, kita menggunakan sholat. Di sholat ini kita memakai bahasa asing, bukan bahasa kita. Yang menjadi masalah dalam menganalisis, dalam kita mengadakan suatu analisa untuk suatu masalah, itu dari bahasa kita sendiri itu saja sudah sulit. Nah sekarang kita pakai bahasa Arab. Nah ini bagaimana ini Ustadz? Karena tadi yang pacak bahasa Arab ini cuman berapa persen dari kita. Sedangkan kewajiban kita sholat itu ada kewajiban. Jadi ini atau itulah makanya sebabnya sholat itu hanya sekedar dilakukan. Paham. Atau bagaimana untuk ini kan Ustadz. Dan kedua Ustadz, kalau kami ini latuwo, itu kata wong ada yang ini kan linglung. Nah ini dari segi pemahaman dari otak tadi, di mana ini proses terjadinya?
Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama, paham enggak kira-kira ini? Tingkatan berpikir itu 6. Kalau pacak sholat itu sampai level 1 kan? Sampai level kita ahlinya kira-kira itu kan? Jadi terus terang jawaban aku 1. Ini mengecewakan jawabannya. Berarti kita tidak level itu baik kalau ada 1 ini. Kita tidak level itu, nian-nian. Nak diputar-putar apa baik ternyata sholat kita itu tidak level 1. Level 1 pemikiran 1 ulama. Apa buktinya? Kamu baca Al-Quran surat nomor 35. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Yang benar-benar takut dan bisa menangis karena Allah adalah hanya ulama yang level 1. Maka Imam Syafi'i waktu membaca Al-Hakumut Takatsur nangisnya lebih panjang ketimbang bacaan sholatnya. Abu Bakar Siddiq kalau jadi imam nangis dulu. Banyaklah nangisnya ketimbang ini. Suatu saat saya baca Quran waktu jadi imam nangis. Entah nangis karena bukan level 1 yang pasti. Nangis karena bacanya itu haru itu tadi, pecah ini tadi. Al-Hafiz membaca 2 surat ini kita baca nangis. Tapi nangis karena apa? Suatu saat saya jadi imam nangis. Kemudian apa yang terjadi? Heboh jamaah. Tidak sah sholat kita tadi imamnya nangis. Jadi memang kan itu tidak level. Mohon maaf, jawaban saya ngecewakan. Jadi memang kita sholat itu tidak level sampai ke pucuk. Paling kecil kita ini level pertama, mungkin level 6. Apa level 6? Hafal. Jadi cak burung biu gitu nih cuman. Allahu Akbar. Kemudian Fatihah. Ya Fatihah hafal. Kalau ditanya kan burung biu itu selamat pagi, selamat pagi. Apa maksud kamu biu? Selamat pagi, terus. Nah level kedua kita memahami itu pun tidak 100%, kira-kira begitu. Jadi apa boleh buat? Nah tapi saya jawab secara ilmiahnya gini. Al-Quran itu dalam bahasa Arab itu sudah dipilih. Ini butuh, mohon maaf saya dapat informasi ini dari putra saya. Putra saya yang nomor 1 mendalami linguistik. Dia sejak S1, makanya kemarin dia sekolahnya ke Amerika karena di kita ini tidak katik jurusan linguistik itu katik. Adonyo sastra atau bahasa Inggris segala macam gitu. Bukan itu, linguistik nih. Linguistik itu mulai dari bahasa itu berasal dari mana, apa kalimat apa itu sampai itu putra saya udah detail, udah sampai ke sana. Ada beberapa tulisannya bahkan kolaborasi sama profesor-profesor. Oke, jadi intinya secara linguistik memang bahasa yang bisa mencakupi untuk kehidupan ini secara simbol, secara apa adalah bahasa Arab. Nah, tapi dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bilisanin arabiyyin mubin. Bahasa Arab itu clear. Yang kedua, walaqad yasanal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Bahasa Arab itu mudah. Jadi tidak sesulit yang dibayangkan Kak Aji tadi kira-kira. Jadi walaupun kita bahasa Indonesia lagi payah, saya terus terang mohon maaf, dulu waktu saya kuliah bahasa Indonesia tidak lulus. Bayangkan saking berarti rumit bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak lulus, tapi aku bisa bahasa Arab dikit-dikit. Jadi bahasa Inggris jadi terbalik kira-kira. Kenapa? Ini karena terlalu rumit mengajarkan bahasa dianggap sebagai sesuatu ini. Al-Quran itu bahasa mudah. Mohon maaf. Kalaupun kita belum bisa apapun, suatu saat Ratu Balkis, lihat Ratu Balkis tidak pernah dengar itu, tapi dia mengatakan, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini ada surat dari Sulaiman, suratnya tertulis kopnya apa, headernya apa, bagian atasnya tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada orang Yahudi ngomong tidak ngerti masalah apa, Bismillahirrahmanirrahim ngotai itu, menyembunyikan kebenaran itu, karena Bismillahirrahmanirrahim ditulis oleh Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman itu paling dibanggakan oleh mereka sampai mereka menggali Masjidil Aqsa karena di bawahnya itu katanya dulu ada peninggalan Nabi Sulaiman. Itu ceritanya. Tapi sama Bismillahirrahmanirrahim tidak ngakui, ya, kacau kan. Jadi mudah bahasa Arab itu yang pertama. Jadi tapi tidak apa-apa Kak Haji gitu, kalau ya pokoknya berusaha untuk berapa persennya. Level hafal tadi sudah, mungkin hafal bacaan sholat insya Allah 100%. Tapi memahami bacaan sholat mungkin ngedrop 50%. Melaksanakan sholat dengan khusyuk ngedrop lagi mungkin 20%.
Kemudian menganalisis, menghubungkan sholat dengan kehidupan nyata ini, ngedrop lagi, tinggallah sisa 10%. Mungkin mengevaluasi sholat menjadi bagian kehidupan yang mencerdaskan kehidupan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, mungkin tinggal 2%. Dan ahlinya tidak nyambung gitu sampai situ. Nah, tapi mohon maaf ini jawaban tidak mengenakkan, tapi itulah ada. Yang kedua, perhatikan. Otak manusia jumlahnya ada, ini saya bukti ilmiah Otak manusia jumlahnya ada 100 miliar saraf. 100 miliar saraf. Kemudian ada setiap satu sel saraf itu mampu membuat jaringan 10.000. Jadi mampu kabelnya itu cabangnya 10.000. Bayangkan. Bertambah usia sama dengan Telkom, kabelnya lama-lama ada yang putus, ada yang ini segala macam. Apalagi kalau kamu minum narkoba, itu satu kali minum narkoba, mengkonsumsi narkoba, putus mati sel saraf itu 8.000. Memang masih banyak, 100 miliar tadi hilang 8.000, aman baik. Tapi masalahnya kalau yang putus itu bagian-bagian yang berpikir cerdas, jadi tinggal sisa yang lolo yang buyan, kira-kira itu baik. Maka mohon maaf ini saya ngomong bukti ilmiahnya. Maka setiap orang yang sudah kecanduan narkoba dan kembali ke kehidupan normal, artinya tidak narkoba lagi, dia buyan. Belak-belakan itu baik, buyan dia. Karena sel-sel mati. Sama seperti tadi pertanyaannya, makin kita tua ada beberapa yang terjadi pengurangan. Satu, berkurang reaksinya. Kedua, berkurang protein yang mendukung di otak itu. Ketiga, jaringan-jaringan tadi memang sudah banyak yang rusak, selnya beberapa diantaranya sudah mati, tapi masih sisa banyak sebenarnya. Maka itu subhanallah, cara jagonya itu harus alert, bahasa Inggrisnya harus dihidupkan terus. Cara menghidupkannya adalah berpikir. Sebelum tidur pun kita berpikir. Jadi kalau pacak kita mimpinya mimpi yang bagus. Apa sebelum tidur kita berpikir? Saya ngomong sederhana saja, mudah. Sebelum tidur kita harus ngapoi? Zikir kan? Terus itu secara mulut zikir, secara badan harus ngapoi sebelum tidur? Wudu. Coba gawikan ini. Jadi kita tidur itu berpikir kalau syarat tadi dipenuhi. Sebelum tidur kamu wudu, sebelum tidur kamu zikir. Dan berarti waktu tidur kamu juga dalam proses berpikir. Nah kalau itu dijago terus, entah sampai kita tuwek segala macam, insya Allah jaringan itu bagus lah. Ada tak yang punya motor tahun 70-an tapi masih bagus sekarang ini? Ada. Itu karena dia apoi coba. Biar kan di oli, di apa. Kami punya Vespa tahun 76. Aku baru umur 5 tahun ini kan. Masih itu. Tahun berapa tuh aku pakai Vespa itu, waktu zaman kuliah tahun 90 aku pakai Vespa itu. Nah ini sudah di pajangan tapi masih bisa nak jalan. Kira-kira itu demikian. Tanya Pak Ustaz. Oh sih lagi. Ya baik. Lanjut. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya memang kalau kita perhatikan sebagian besar manusia itu kan banyak, kalau tahap soal Al-Quran, soal agama ini kan mungkin di level 6 tadi Pak ya, cukup menghafal gitu ya. Menghafal ya. Nah, tapi kenapa banyak orang yang tidak mau naik kelas gitu ya? Artinya naik kelas kan dari menghafal memahami begitu kan. Nah, ya apakah ketidakmauan naik kelas itu karena kezoliman atau karena apa, atau karena ketidakpedulian? Saya nggak tahu Pak Ustadz seperti apa itu. Nah, seharusnya naik kelas terus kan ya. Sehingga kalau pacak sampai level 1, kalau enggak tuh ya level 3, level 2 jadilah gitu. Nah ada sebuah hadis, ini saya terkait dengan itu semua level-level tadi kan sudah disinggung tadi. Kata Rasulullah, tafakur muhasabah sejenak itu lebih baik dari ibadah 1 tahun. Iya 1 tahun. Nah, jadi artinya setiap orang kan bisa melakukan muhasabah itu, bisa loncat levelnya tuh. Seperti apa itu Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nyambung dikit Pak. Baik. Nyambung dikit Ustaz. Oh lanjut. Ya, otak itu kan untuk berpikir gitu. Sementara akal itu hubungnya di mana dengan berpikir nih Ustaz? Apakah ada hubungnya atau sesuatu yang berdiri sendiri?
Sebab di Quran juga dikatakan afala taqilun, afala tatafakkarun gitu. Demikian Ustaz. Baik, saya jawab yang ini dulu. Otak itu adalah bukti fisik tempat berpikir. Adapun akal adalah fungsi dari otak. Perhatikan. Jadi istilah akal, orang berakal artinya orang yang berpikir. Makanya orang Palembang tuh kalau ngato, masya Allah ya, menurut aku kantep nian itu, lebih kejam dari Rocky Gerung. Kalau kita ngato apa? Bukan kata akal, kata utak. Itu rendah nian itu sampai itu. Kodok bae ada otak tadi, kodok tadi ada otak, batang kan tadi. Kata orang Palembang kata utak kamu ini, nah, rendah nian itu. Jadi kalau Rocky Gerung masih ngomong dungu, masih nanti kalau ini orang Palembang ngomongnya, tapi tidak kata yang tersinggung sama orang Palembang, keren orang Palembang. Jadi ulangi, akal itu adalah fungsi dari berpikir. Jadi kalau orang disebut berakal berarti dia mampu berpikir. Maka dalam kaidah agama tidak dikasih beban agama kecuali yang berakal. Semuanya ada otak. Contoh, anak dengan IQ 65 atau 70 itu tidak bisa menanggung beban agama. Jangan ditanggung beban agama. Dia syukur-syukur bisa mandi, bisa makan, bisa apa untuk urus dia dewek. Kalau suruh sholat suruh apa enggak? Kemarin saya mampir tempat adik saya di Bekasi. Ada budak ya kira-kira 20 tahun lah gitu. Sholat itu gerak terus segala macam. Jadi kapan dijingok budak idiot. Otak ada enggak budak ini? Ada, tapi fungsi akalnya tidak nyampe ke balaghah dalam, makanya ada akil balik. Akil itu mampu berpikir, balaghah itu pemikirannya sampai pada level minimal untuk dibutuhkan. Contoh, minimal untuk dibutuhkan sholat itu harus ngerti bahwa sholat itu ada rukun, ada rukunnya. Rukunnya mulai takbiratul ihram sampai terakhir salam. Termasuk di dalam rukunnya adalah tumakninah. Budak ini tadi gerak-gerak terus. Jadi kira-kira akal itu berkaitan sama itu. Nah, adapun level di Al-Quran dituliskan macam-macam. Contoh, afala taqilun. Itu dalam bahasa mudahnya gitu. Apa kamu nggak pakai otak? Kira-kira maksudnya dipakai enggak otak itu kan ini. Tapi ada yang apa? Afala tafakkarun. Apakah kamu tidak mikir? Itu. Ada level naik lagi. Afala tatafakkarun. Dalam bahasa Inggris critical thinking. Yang lebih kencang lagi misalnya afala tubsirun. Apakah kamu tidak melihat sampai dengan mata hati? Karena yang buta bukan mata, tapi yang buta adalah hati. Itu mendalam lagi. Kemudian ada lagi yang komprehensif. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak mengevaluasi ada sesuatu yang besar? Pemikiran tingkat tinggi itu ada pada kakeknya Rasul Abdul Muthalib tentang ashabul fil. Itu waktu Abdul Muthalib ditanya oleh Abroha, Pak Abdul, ini kira-kira itu kan, kami nak nyerang Ka'bah. Kamu katanya penjaga Masjidil Haram ini kan, penjaga Ka'bah ini. Jadi apa permintaan kamu? Kata Abdul Muthalib dengan enteng ngomong, permintaan aku balikkan onto aku yang kamu mbek. Kata Abroha, gila mamang ini kira-kira bahasa Palembangnya. Aku nak nyerang Ka'bah, dia yang jago Ka'bah, tapi dia minta onto. Kalau onto gampang aku balikkan. Karena Abroha tidak ngerti. Kata Abdul Muthalib, Ka'bah ini yang punya bukan aku, yang jago bukan aku. Aku tuh cuman kebetulan ketitipan juru kuncinya, buka kuncinya, bersih-bersihkannya. Tapi yang punya Ka'bah bukan aku. Yang punya Ka'bah ini Allah. Jingoklah kaget. Akhirnya Abdul Muthalib ngajaklah warga naik ke arah perbukitan. Kemudian kita jingok apa yang terjadi pada Ka'bah. Itulah turun alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan pasukan gajah? Karena Ka'bah punya Allah. Jadi tenang baik kira-kira kita ini. Sama dengan kita kalau mampu berpikir evaluasi. Contoh, anak punya siapa? Punya Allah atau punya kita? Kadang kita sampai keterlaluan. Anak dibentak oleh guru, wong tuanya datang, ditempeleng gurunya.
Woi cek, kalau anak sampai dibentak guru berarti anak ini memang lagi dididik. Jadi kalau mendidik anak itu sampaikan betul. Jadi itu kemampuan akal sampai levelnya tinggi nih. Tapi intinya tadi yang dimaksud akal adalah kemampuan berpikir, fungsi. Kalau otak tadi adalah fisiknya dari untuk berpikir. Nah, kemudian pertanyaan yang pertama tadi berkaitan dengan Kak Haji apa tadi? Oke, banyak kita level pertama. Kira-kira kita ini berapa persen pajak dak kita, kan buktinya kita pajak muhasabah misalnya, buktinya kita pajak muhasabah. Tolong camkan begini kira-kira, subhanallah, subhanallah. Nih saya sampaikan ini menyenangkan sekali, ini menyenangkan sekali. Di Al-Quran ada dituliskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oke. Kemudian ada di Al-Quran kita disuruh berdoa mala taqata lana bih. Perhatikan, tokoh itu bahasa Indonesia apa tokoh? Ada tokoh-tokoh ini tokoh pendidikan, ini tokoh kan nih. Tokoh dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita artinya potensi. Jadi ada dua ini, ada potensi, ada kompetensi. Kira-kira itu. Ditambah sikok lagi nih, ada kapasitas. Ya, oke. Jadi kita memang mungkin secara umum level 6 berpikirnya tadi. Tapi kita juga bisa evaluasi level 2. Cuman beda dalam hal potensi, kompetensi, kapasitas. Saya sampaikan potensi, contoh potensi ini. Nih, perhatikan kalimatnya. Kita kan sadar kalau dulu waktu kita sekolah ada enggak yang ranking 1? Kita ranking berapa? Jengok-jengok bela kira-kira ini. Kita ini yang papan tengah, papan bawah, papan atas. Kira-kira itu. Itu potensi di situ kelihatan. Saya tidak ngomong, saya kasih contoh saya sendiri ya, mohon maaf. Bukan maksud apa, aku nak nunjukkan baik. Saya kalau boleh dibilang belajar itu cak kawan nak ujian tuh belajar nian, aku tidak. Karena saya punya strategi. Jadi setiap habis guru ngajar, itu waktu guru ngajar saya perhatikan, saya catat. Setelah selesai guru ngajar, saya langsung pergi ke perpustakaan. Saya lihat apa yang tadi yang dimaksud ini. Setelah itu saya ngerti, hari itu juga saya hafalkan. Setelah itu saya tutup buku itu. Besoknya pelajaran lain lagi. Begitu mau ujian semester, saya cuman berdoa, Allahumma inni stauda'tuka ma qara'tuhu inda hajati ilaih. Ya Allah, datangkanlah seluruh bacaan yang pernah aku baca itu kan. Sekarang aku butuh ya Allah. Datang dia kira-kira itu. Itu namanya potensi. Itu potensi. Maka itu ada orang yang bisa ngapal Al-Qur'an satu ayat dalam satu hari. Ada yang satu ayat 10 hari, satu ayat ya sebulan, ada. Itu namanya potensi. Yang kedua, berbeda dalam kompetensi, kepacaan. Kompetensi bisa dilatih. Kompetensi, kalau yang potensi tadi Allah memberikannya memang bertingkat-tingkat. Beda-beda. Jadi kita terima baik, ada pelajaran berharganya. Semuanya bagus. Yang kedua, kompetensi bisa dilatih. Jadi contoh, kompetensi itu hasilnya sama. Orang yang ngafal Al-Quran, misalnya kita ngafal surat Sajadah, ya, kita mungkin Al-Hafiz ngapalkan surat Sajadah tadi misalnya seminggu. Kalau kita sebulan, itu kenapa? Karena beda potensi. Tapi kita hafal juga, berarti kita kompeten juga. Tapi kompetennya setelah 1 bulan. Kalau kita hafal baru setahun, berarti setelah 1 tahun. Contoh, Yasin kita hafal enggak? Hafal, gara-gara apa? Tahlilan terus. Jadi kalau kamu tuh tidak usah nak mikir-mikirkan bid'ah dak bid'ah ini, kamu kalau diundang tahlilan ngapal Yasin. Ini kan ngapal Yasin rame-rame gitu. Malah ada wong, saya ini kisah nyata, wong tuh tidak bisa baca Quran. Diundang Yasinan, dia datang. Tapi kan dia malu lah, tua dak baca Quran. Jadi waktu baca Yasin tuh ecak-ecak mulut komat kamit juga. Yang penting kan dia tidak mimpin. Gitu. Lamo-lamo dia ini bisa baca Quran. Jadi kisahnya dari situ, itu asli. Kisah asli saya sampaikan. Oke. Nah yang terakhir kapasitas.
Kapasitas itu kemampuan kita menampung. Mohon maaf nih. Kira-kira kita ini kalau diajari ilmu nih, contoh saya ngomong pagi ini, lah pening loh. Kalau kamu pening, yang sudah ada pening, kapasitasnya berarti sama itulah. Kalau yang belum pening berarti masih ada kapasitas itu. Jadi 3 hal itu. Jadi bukan berarti kita level 6 saklek mati, kita bisa sampai level 2, tapi kadarnya berbeda dari segi potensi, kompetensi, kapasitas. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.